Oke, ini udah di recording. Saya akan mulai dengan share screen dan nanti teman-teman bisa mengikuti materinya dan kita bisa bahas sama-sama ya. Ini harusnya screen-nya udah kelihatan di sini. Kita mulai ya. Bentar. Oke. Jadi judulnya adalah ini bagian 4 ya. Kemarin udah 1 dan 2 dan 3 udah. Judulnya adalah So You Wanna Invest in Crypto. Maksudnya buat kalau kalian pengen invest di crypto, harus ada yang diketahui dari hal-hal yang saya sampaikan di malam ini ya. Pertama, kalau kita mau investasi kripto, jadi apa aja sih yang harus dipahamin? Tentu saja tahu kripto itu apa, bedanya sama saham apa, bedanya sama forex dan segala macam apa. Dan kripto ini nggak sekedar trading ya, nggak sekedar kayak forex gitu, nggak sekedar kayak saham juga. Ini beda. Mungkin dari segi analisa dan segi karena ini sama-sama pasar finansial itu mirip banget, tapi ilmunya atau apa namanya pengetahuan yang perlu diketahui di kripto itu entirely different, sangat-sangat berbeda dengan let's say saham dan forex atau komoditas ya. Tapi sebelum kita mulai ke kripto, kita harus tahu dulu perlu nggak kita berinvestasi itu gitu. Seperlu apa sih? Apakah nggak usah? Apakah kalau orang kaya ya udah pakai warisan yang nggak habis 7 turunan? Atau kalau kita bukan lahir dari keluarga yang kaya, apakah perlu itu buat investasi? Sedikit penjelasan dulu. Jadi kita mundur dulu ya ke definisi dari investasi. Intinya adalah mengalokasikan resource itu sumber daya, bisa uang, bisa energi, bisa waktu, gitu ya, dengan tujuan menghasilkan return atau keuntungan yang lebih banyak. Investasi ini nggak mesti uang ya. Kadang-kadang kita investasi energi untuk melakukan kerjaan yang kita punya visi di sananya untuk nanti kan returnnya adalah cita-cita kita itu terlaksana seperti itu. Kita bisa investasi energi dan waktu, misalkan untuk PDKT sama cewek yang kita suka, nanti dapat jadi pacaran atau jadi nikah. Kan contohnya itu kayak gitu juga. Tapi yang pada umumnya memang investasi itu di uang ya. Kita sisihkan uang kita dengan harapan nanti ke depannya uang itu akan jadi lebih banyak lagi, seperti itu. Tujuannya apa nih? Investasi macam-macam. Yang pertama wealth creation atau menambah kekayaan ya. Pokoknya kita investasi itu kita sisihkan uang kita ke sesuatu yang di masa depan nilainya itu akan naik gitu. Karena nilainya naik, of course kita akan melawan inflasi ya. Inflasi itu kan kalau misalkan contoh sederhananya dulu zaman saya kecil kalau nggak salah pas saya SMP ya pertama naik motor itu Pertamax seliter cuma 5 ribuan. Sekarang Pertamax udah 13 ribu sekian kalau nggak salah. Sementara Pertalite-nya 10 ribu. Kalau zaman dulu Pertamax aja udah 5 ribuan, cuma 5 ribuan. Jadi makin kesini itu kecenderungannya harga semakin naik. Bukan berarti ini sesuatu yang jelek atau bukan berarti ini sesuatu yang bagus, tapi ini hanyalah implikasi dari memang sistem ekonomi kita yang ada sekarang. Tinggal gimana kita melawan atau melindungi diri dari inflasi tersebut. Kalau duit kita dijamin aja, lama-lama daya belinya berkurang. Duitnya nggak hilang sih, sama-sama 10 juta. Tapi dulu bisa beli apa, sekarang cuma bisa beli apa, kayak gitu. Jadi harapannya kalau kita investasi, si duitnya naik nilainya, sehingga dari yang dulu bisa beli sesuatu, sekarang bisa beli sesuatu yang kurang lebih sama kalau diinvestasikan. Atau lebih banyak lagi gitu. Buying power-nya atau kekuatan membelinya bertambah. Atau bisa juga passive income. Jadi kalau misalkan kita investasi, terus investasinya hasilnya banyak banget, cukup buat menghidupi kita selama berapa tahun gitu, akhirnya kita nggak usah kerja, misalkan kayak gitu ya. Nah itu bisa juga salah satu tujuan dari investasi passive income. Atau kalaupun kita punya passive income tapi masih mau kerja, kan jadi membantu kita mendapatkan duit atau membantu secara finansial. Contohnya kalau misalkan teman-teman yang paham saham, dapat dividen dong. Terus kalau real estate bisa dapat penghasilan sewa kalau punya apartemen, punya kosan dan segala macam ya. Dan juga kupon obligasi. Jadi kalau ada duit masuk pasti ke kantong kita setiap bulan, kan itu berarti minimal kita nggak perlu full kerja untuk mendapatkan hidup ya, untuk hidup gitu. Karena kalau misalkan kita cuma punya satu sumber pendapatan aja, ya kita hanya one step away gitu, one layoff away dari broke gitu, dari bangkrut atau dari rugi, dari nggak punya duit kayak gitu. Jadi investasi ini tujuannya untuk ya sebagai penyelamat kita juga gitu jadinya.
Dan tentu saja ya nanti kalau kita udah nggak bisa kerja lagi pada saat pensiun, ya ada nih kita punya duit lumayan banyak nih seperti itu untuk hidup. Atau nanti ya kalau udah tua mau foya-foya ya silahkan gitu. Atau buat akhirat misalkan diamalin bisa juga. Tapi overall sebenarnya investasi merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan finansial. Apapun yang tadi kita mau ya, mulai dari wealth creation sampai retirement plan, sebenarnya investasi itu salah satu sesuatu yang penting ya. Bukan berarti satu-satunya cara untuk mencapai tujuan finansial, tapi ini cara yang sangat ampuh. Tapi apakah investasi itu harus? Dan apakah investasi bagi setiap orang itu sama? Nah, ini kita coba dive deep lebih dalam ya. Ini, perlu nggak berinvestasi? Gitu dulu sebenarnya. Kita harus define dulu, tiap orang beda-beda. Apakah Anda punya tujuan finansial tertentu? Ada yang tujuan finansialnya sederhana, sekedar cuman ya udah biar bisa hidup aja, biar bisa hidup santai, atau ada yang punya tujuan finansial yang cukup ambisius juga, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen nikah cepat di usia sebelum 30 misalkan kayak gitu, atau pengen ini, pengen itu segala macam. Sebenarnya tujuan finansial beda-beda banget. Ada yang sangat ambisius, pengennya ya udah dengan investasi nanti bisa nggak usah kerja sampai seumur hidup, ada duit terus gitu. Atau pengen kayak influencer-influencer yang naik Lamborghini, Bugatti segala macam, itu ya silahkan. Cuman hati-hati aja gitu, seperti itu. Jadi kalau udah punya tujuan finansial tertentu, nah tujuan itu untuk jangka waktu panjang atau pendek. Kalau kita pengen kaya minggu depan gitu, kan itu agak tidak mungkin ya. Dan untuk waktu yang panjang itu kan contohnya nanti ya nanti 10 tahun lagi saya pengen kalau kerja itu ya santai aja tapi duitnya banyak gitu. Atau untuk jangka pendek sebenarnya ya udah saya nabung sekarang dengan harapan dia duitnya nambah sehingga nanti 6 bulan lagi saat saya butuh bisa ada gitu. Jadi tujuan tadi harus di apa namanya didefinisikan juga time frame-nya, jangka waktunya. Kalau jawabannya iya, nah maksudnya apakah tujuan finansialnya itu ada gitu ya? Saya punya tujuan finansial dan tujuannya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Dari definisi panjang di sini saya mendefinisikan minimal dari skala mungkin 1 tahun ya, 1 tahun ke atas itu saya definisikan cukup panjang. Jika jawabannya iya, berarti investasi itu cukup perlu menurut saya ya. Jadi saya punya tujuan finansial, misalkan tahun depan mau naik haji, saya punya waktu berarti sekitar 12 bulan. Nah, ya saya perlu investasi atau cara lainnya saya kerja keras biar duitnya banyak. Tapi kan investasi juga jadi salah satu cara yang cukup ampuh ya. Terus kita juga bahas mengenai yang namanya wealth stage atau tingkat kekayaan yang tiap orang sebenarnya bisa beda-beda dari jumlah ya, dari jumlah dan kondisi, tapi prinsipnya kurang lebih sama. Pertama, creation, terus protection, accumulation, acceleration, sama distribution. Maksudnya apa nih? Nah, creation itu artinya mengumpulkan dan mengelola cash flow ya. Jadi kita memiliki active income. Jadi kita punya duit, ya ini biasanya tipikal budak korporat. Kerja dapat duit, gitu ya. Kerja dapat duit, kerja dapat duit. Atau bisnismen yang skalanya belum besar banget ya. Dagang dapat duit, kerja dapat duit. Pokoknya kita punya active income. Kita punya duit yang didapatkan kalau kita bekerja, gitu ya. Nah, terus kita juga menjaga kesehatan finansial kita dengan investasi atau dengan bekerja tadi, ya kebutuhan kita bisa dicukupi oleh duitnya gitu. Kalau udah creation atau ibaratnya mungkin udah keluar dari survival mode ya, kita mulai melindungi duit yang udah kita dapat susah-susah tadi gitu. Kan nggak mungkin kita misalkan gajinya banyak dipakai semua, nggak mungkin. Kita harus melindungi saat tiba-tiba kita nggak punya kerja misalkan, atau kita ada kebutuhan mendesak kayak gitu. Harus melindungi diri secara finansial, dana darurat. Ya. Sekarang kita masih sehat-sehat aja, cuman ya nauzubillah min dzalik, tapi kita nggak pernah tahu tiba-tiba misalkan sakit, terus sakitnya butuh dana berapa puluh juta gitu. Dan nggak mungkin dengan misalkan kita punya gaji doang, ada gaji doang, itu bisa langsung tercover gitu ya. Atau dana daruratnya tiba-tiba rumahnya rusak harus dibenerin, diservis, mobil tiba-tiba harus diservis, itu kan dana-dana darurat juga ya. Jadi kalau kita udah punya safety net, terus tambah lagi ada asuransi kesehatan dan jiwa. Maksudnya ya yang tadi saya bilang tiba-tiba sakit, atau ya misalkan sebagai seorang ayah atau seorang suami, misalkan kita tiba-tiba meninggal misalkan kayak gitu, kan kasihan anak istri nggak ada
nggak ada yang menafkahi misalkan seperti itu, atau nggak ada yang menghidupi. Nah, dengan adanya asuransi, minimal minimal kalau itu kejadian ya kita, anak istri kita masih bisa survive gitu, seperti itu. Kalau udah ada safety netnya, mulai kita ke akumulasi. Jadi kita udah apa namanya, udah bisa hidup dengan active income, lalu safety net atau kita udah aman ya, kembalilah kita, bukan kembali, lanjutlah kita ke akumulasi, menambah lagi kekayaannya. Jadi mempersiapkan masa depan. Yang tadi saya bilang, investasi ya. Setelah kita tiap bulan bisa ngebayar tagihan, bisa makan, dan setelah kita punya dana darurat dan jaga-jaga, sekarang kita mulai ke arah cita-cita ya, atau visi kita. 5 tahun lagi saya pengen punya rumah gitu. Ada yang orang yang masih masih single, 3 tahun lagi saya mau menikah misalkan kayak gitu. Atau ada lagi, berapa tahun lagi saya mau naik haji, berapa tahun lagi saya mau beli mobil segala macam. Itu mulai mempersiapkan situ. Atau yang udah punya anak, 5 tahun lagi anak saya masuk sekolah, kita mulai ada kayak gitu kan. Dan of course masa depan yang lebih jauh-jauh lagi kan dana pensiun. Misalkan saya umur 30 nih, biasanya ada orang pensiun kalau nggak salah umur berapa, 60 atau 65 gitu. Berarti 35 tahun lagi kemungkinan besar saya udah nggak bisa kerja nih, udah masuk masa pensiun. Jadi dengan asumsi usia saya mungkin sampai 80, berarti misalkan ada 15 tahun yang harus saya siapin di mana saya nggak bisa dapat duit secara optimal minimal ya. Tapi saya masih butuh dana buat hidup gitu. Nah itu namanya dana pensiun, harus mulai kita siapin. Begitu itu udah siap, di masa depan udah, istilahnya udah terjamin ya dalam tanda kutip, mulai kita cari nih passive income, mencapai tujuan finansial dan financial freedom. Kita sampai di tahap akselerasi. Maksudnya gimana? Jadi tadi kita, masalah kebutuhan pokok secara finansial udah terpenuhi, jaga-jaga udah aman, terus apa yang kita inginkan atau visi kita di masa depan udah oke, mulailah kita ke sini. Ya, kalau cuma gitu doang harus kerja, gimana kalau kita diem-diem aja tapi bisa dapat itu semua, contohnya kayak gitu. Atau misalkan tujuan finansial lainnya yang mulai ke kebutuhan-kebutuhan yang lebih apa ya, lebih tersier dan lebih ambisius lagi. Saya pengen punya mobil 5 misalkan kayak gitu, atau saya pengen punya punya kekayaan sebesar segini gitu. Atau kalau dari financial freedom saya pengen bebas dari utang, saya pengen diem-diem aja tapi hidupnya bisa enak. Contohnya mulai kayak gitu loh. Itu di acceleration. Kalau di sini dengan kerja, dengan creation ini udah susah banget karena yang namanya kita kerja, kita kan dibayar dengan jumlah jam kita kan. Sementara dalam satu hari ya semua orang cuma punya 24 jam. Kita harus ngegedein skill kita dalam tanda kutip, per jamnya kita harus dibayar lebih gede banget, atau memang harus ada sesuatu yang terus menghasilkan uang tanpa kita harus bekerja kayak gitu. Jadi ini harus ada istilahnya leverage gitu ya. Nah, terus kalau udah gitu ke distribution. Ini biasanya kalau udah levelnya mungkin udah bilioner ya, biasanya filantropi, kemajuan peradaban manusia, biasanya udah nggak terlalu peduli sama uang, tapi dia punya visi atau punya pride sendiri gitu. Mungkin kayak contoh yang paling terkenalnya kan ya Elon Musk, duitnya udah banyak banget, dia pengennya manusia bisa ke Mars. Itu contoh yang paling ekstrim, tapi contoh-contoh kecil juga banyak kok. Misalkan kita udah punya duit banyak banget, kita udah financial freedom dan segala macam. Mulailah kita misalkan kalau misalkan kita passion kita di pendidikan, mulai bangun sekolah misalkan kayak gitu, atau mulai bikin pesantren atau punya yang lain lah. Intinya dengan kesenangan duniawi itu udah semuanya udah kerasa gitu, hampir semua udah kerasa, tinggal kita mulai greater good lah untuk apa namanya, menjadi orang itu punya manfaat bagi orang gitu. Tapi ya bukan berarti kita harus kaya banget dulu untuk bisa bermanfaat buat orang ya. Ini contohnya kalau dari segi kekayaan aja gitu. Nah, terus kita bahas dulu lagi, kita fokus ke financial freedom ya, karena financial freedom itu salah satu yang paling dijual di yang namanya pasar finansial, baik itu saham, kripto, forex atau apapun. Bahkan para influencer itu pada apa namanya, pamerin atau display banget tentang financial freedom. Yang kayak gini, naik mobil mewah, pesta segala macam, tapi sebenarnya financial freedom itu bukan kayak gitu. Kita definisikan dulu biar benar-benar paham dan nggak salah kaprah ya. Financial freedom itu syaratnya ada 3. Nggak punya utang. Utang itu di sini ya apa namanya, utang duit dan juga mungkin cicilan dan segala macam. Nah, cicilan ini kalau misalkan cicilannya udah ke cover dengan duit kita, ya mungkin kita bisa nggak anggap utang ya, maksudnya dengan passive income ya. Terus safety net terjamin yang tadi saya bilang, punya asuransi dan segala macam ya, dana darurat gitu. Jadi misalkan kalau misalkan kebutuhan biasanya apa sih, misalkan
worst case kan misalkan rumah ada yang roboh gitu, bagian rumah, atau misalkan kita sakit yang parah, itu kan berarti butuh let's say berapa ratus juta gitu. Kalau misalkan sakitnya parah banget atau rumahnya damage-nya cukup gede, nah kita punya duit atau kita bisa menghasilkan atau kita bisa mengeluarkan duit ratusan juta tadi dalam waktu yang singkat untuk mengcover kebutuhan mendadak tadi gitu. Itu yang dimaksud dengan safety-net terjamin. Terus passive income lebih besar daripada expense. Tergantung ya, ini kalau orangnya yang royal banget, ada orang nih yang 10 juta sebulan habis. Ada orang yang bahkan 10 juta sehari habis, ada juga. Tapi ada juga orang yang ya 5 juta sebulan juga bisa hidup gitu. Nah, ini harus didefinisiin dulu tiap orang nih. Kalau saya pribadi paling ya 5 sampai 7 juta sebulan gitu. Yaitu nanti saya kalau mau financial freedom ya saya harus bisa diem-diem aja, ongkang-ongkang kaki aja menghasilkan 5 sampai 7 juta sebulan. Kalau bisa lebih besar, minimal 10 juta misalkan kayak gitu. Nah, jadi kalau kondisinya udah terpenuhi ya namanya financial freedom. Jadi financial freedom itu nggak mesti kaya banget, nggak mesti crazy rich. Ini ada ilustrasi nih, coba ya. Oke. Kalau nggak muncul. Nah, ilustrasi satu, namanya Ahmad. Dia kerja, gajinya 15 juta. Pengeluaran dia 10 juta sebulan. Terus dia punya dana darurat 200 juta, terus ada asuransi kesehatan dan jiwa. Tanggungannya satu istri, satu anak. Terus nggak punya utang, nggak punya cicilan KPR udah lunas. Terus dia punya obligasi senilai 2 miliar, yang mana 2 miliar ini memberikan pasif income 10 juta sebulan. Berarti si expense-nya dia itu udah ke-cover sama si 10 jutanya dari obligasinya. Berarti dia 15 juta ini tiap bulan dari kerja gratis dong, nggak dipakai apa-apa. Gitu. Ini menurut saya udah financial freedom gitu, cukup freedom. Jadi ada apa-apa udah enak gitu, seperti itu. Bahkan kalau dia memutuskan untuk resign hari ini ya masih bisa gitu kan. Ilustrasi yang kedua, Budi, tipikal eksekutif Jakarta banget nih, gajinya 50 juta, tapi expense-nya 48 juta sebulan. Oke, dana darurat dia lebih gede dari Ahmad, 300 juta. Ada asuransi kesehatan, ada tanggungan istri dan 2 anak, tapi masalahnya cicilan KPR-nya masih 10 tahun. Dia punya kos-kosan dengan hasil sewa 10 juta per bulan. Nah, jadi dari sini expense dia 48 juta. Gajinya 50 juta. Berarti masih bisa 2 juta dong dari gaji. Tapi dia punya hasil sewa 10 juta. Tapi dia masih kelimit sama KPR sampai 10 tahun. Nah, itu menurut saya itu masih belum financial freedom karena dia masih harus mikirin itu. Kecuali si KPR-nya saya lunasin sekarang terus sudah gitu. Aman. Karena kenapa? Karena kalau dia memutuskan untuk resign sekarang, dia nggak bisa hidup gitu. Dia kehilangan 50 jutanya. Dia cuma bisa mengcover 48 juta itu cuma bisa cover 10 juta. Berarti dia masih minus 38 juta sebulan setiap bulannya. Masih belum financial freedom. Kalau contoh financial freedom yang kayak influencer gitu ya, itu udah nggak usah kita bahas ya. Tapi ada satu lagi financial freedom yang paling ekstrim. Chandra, ini tipikal Tarzan, tinggalnya di hutan. Ya udah, makan dari berburu atau metik buah gitu aja. Gak punya tanggungan, gak punya investasi. Udah, dia nggak butuh apa-apa. Nggak butuh, dia mungkin nggak kenal konsep uang atau ini manusia purba lah gitu. Udah, makan tinggal berburu babi hutan atau ayam atau apa gitu. Atau tinggal metik buah. Gak usah pakai uang, gak usah beli apa-apa. Mau hidup, ya udah di gua dia. Ini nggak punya investasi apapun. Ini secara teori financial freedom, tapi kan ini kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau menganggap bahwa yang namanya financial freedom itu harus punya mobil McLaren, Lamborghini, Bugatti, atau punya rumah yang penthouse, atau punya rumah yang mewah, atau bisa party di yacht, atau yang kayak gitu-gitu ya. Bukan seperti itu financial freedom itu. Itu namanya kaya, atau itu namanya ya crazy rich, beda sama financial freedom. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk mencapai financial freedom itu sebenarnya yang bisa kita kontrol itu dua. Tapi yang dasar perhitungannya dulu adalah expense kita mau seperti apa. Kalau orang kan biasanya bilang kalau mau kaya itu menabung, berarti nge-cut expense kan. Tapi sebenarnya menurut saya cut expense itu ya bisa jadi untuk mencapai financial freedom, tapi kurang efektif karena dia akan ada batas di mana expense itu bisa di-cut gitu. Pada suatu saat kita harus mengeluarkan duit juga tetap gitu. Ada sebuah jumlah yang harus mau nggak mau kita penuhi untuk sebagai expense gitu ya. Nah,
Jadi kalau misalkan expense kita makin besar, ya tergantung ya, bukan berarti hidupnya harus hedon banget, tapi kalau misalkan kita punya anggota keluarga atau segala macam, makin besar expense yang kita butuhkan, makin besar passive income yang dibutuhkan. Sehingga kalau kita mau melakukan investasi ini harus semakin besar juga investasi yang perlu kita lakukan. Gitu. Nah, sekarang faktor yang penting dalam berinvestasi ya. Pertama tujuan finansialnya dulu, harus tahu dulu. Terus jangka waktunya, pendek, menengah, panjang. Tadi saya bilang definisi panjang itu minimal 1 tahun. Ini definisi saya ya. Orang mungkin bisa skalanya dekade, bisa sampai seumur hidup atau seperti apa. Menurut saya pendek itu dari 1 hari sampai skala minggu. Menengah itu mingguan sampai bulanan. Panjang itu 1 tahun plus. Karena kenapa? Karena konteksnya kita belajar kripto. Di kripto 1 tahun itu udah panjang banget karena satu siklus bear market bull market cuman 4 tahun gitu ya. Sepanjang ini ya, sejauh ini ya. Terus ketersediaan dananya, biaya hidupnya ada dulu nggak? Dana daruratnya ada dulu nggak? Jangan sampai kita pakai investasi dari biaya hidup. Itu kan agak nggak benar ya. Nanti kita hidupnya pakai apa kalau misalkan dipakai investasi semua? Kecuali ya, harus dikontrol dulu jadinya. Nah, terus profil resiko. Ada istilahnya risk averse atau nggak kuat sama resiko tinggi, sama risk toleran, kuat sama resiko tinggi. Kita harus tahu dulu kita ada di mana. Karena kadang-kadang orang yang susah tuh untuk nge-gauge-nya itu ada di sini, di daerah si risk averse atau si risk tolerance ini. Kadang-kadang orang merasa risk tolerance banget, padahal sebenarnya dia enggak. Ini harus di-assess dengan kondisi finansial kita sendiri gitu. Sebenarnya ada dua ya. Pertama kondisi finansial, yang kedua kondisi psikologi. Nah, nanti kita akan bahas dulu yang kondisi finansial di akhir dari kelas ini. Kita harus mengetahui kondisi finansial kita di mana sehingga kita tahu ini orang bukan orang, ini saya orangnya risk averse atau risk tolerant nih. Nanti kalau udah tahu kondisi finansialnya, baru ke psikologi. Kenapa psikologi? Ini adalah pengalaman saya sebagai trader ya. Sebagus-bagusnya kita atau se kita pikir kita profilnya kayak gimana, begitu psikologi kita rusak, bubar. Yang namanya profil resiko, yang namanya ini semuanya ini bubar. Ini bakal bubar. Itu bakal bubar. Jadi kita harus tahu dulu profil resiko kita secara psikologi seperti apa. Itu tapi agak nanti ya. Sekarang kita bahas yang finansial dulu. Kalian semua harus tahu nanti ada di mana gitu. Nah, berbagai instrumen investasi punya risk dan reward. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini ada grafik. Saya punya grafik. Sorry. Ini adalah potensi reward. Makin atas makin tinggi. Lalu tingkat resiko. Makin kanan makin tinggi. Yang paling rendah itu tabungan ya, sama deposito. Ya udah kita nyimpan duit gitu aja. Tapi ini apa namanya? Lebih susah untuk mencapai tujuan finansial kita karena potensi rewardnya kecil. Dia cuma ada di daerah sini. Gitu. Dan ada yang medium, yaitu obligasi perusahaan, reksadana, dan real estate. Sorry, tadi obligasi negara termasuk yang low risk ya. Ini maksudnya medium itu ya kemungkinan untuk hilang ya, atau untuk merugi, itu lebih besar dibandingkan sama yang low risk. Tapi ya kesempatan untuk dapat duitnya lebih besar. Gitu. Real estate itu termasuk di medium, karena kalau kita gagal dalam hal investasinya, kita masih punya asetnya, rumah atau tanah seperti itu. Sementara ini kita bahas yang high risk. Yang pertama, high risk yang paling kecil adalah di saham. Ya, pasar finansial pada dasarnya pada umumnya. Lalu di atas saham ada cryptocurrency. Saya membuat cryptocurrency ada di atas saham karena ada faktor teknologi. Kita kemungkinan hilang uangnya itu bukan hanya masalah perbedaan harga gitu, tapi karena masalah ketidakpahaman teknologi atau kecanggihan teknologinya itu kadang-kadang kita nggak terlalu paham, nggak bisa ngikutin secara live gitu. Saya aja tiap hari mantengin chart, saya aja tiap hari ngikutin tentang cryptocurrency, masih belum tahu saya tentang Arbitrum, tentang farming di zero knowledge, itu masih belum tahu, baru sekedar tahu istilahnya doang. Cepat banget perkembangannya. Itu jadi resiko juga. Resiko yang paling gampang, salah ngirim duit, hilang cryptocurrency, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, di sini sebenarnya ini yang orang suka salah kaprah. Berbisnis itu bilangnya bagus ya, atau misalkan aman, atau misalkan berbisnis itu cara yang bagus untuk menjadi kaya gitu. Tapi sebenarnya bisnis itu resikonya lebih besar daripada sekedar bermain saham atau bermain cryptocurrency. Jangan bermain deh,
kesannya nggak enak. Berbisnis itu sebenarnya lebih besar resikonya dari sekedar berinvestasi di cryptocurrency atau di saham. Kenapa? Karena berbisnis itu implikasinya kadang nggak cuma uang, tapi ya kita bisa buang-buang waktu, bisa buang-buang energi, bisa ada legal exposure, ketipu orang, kita bisa berurusan dengan orang. Sementara kalau misalkan saham atau cryptocurrency, ya kita masalahnya cuma dalam tanda kutip ya sama uang kita sendiri. Tapi bisnis itu sama orang, tergantung sama orang yang kita ajak bisnis atau tergantung sama pasarnya, itu bisa jadi resikonya lebih besar dalam hal hilang uangnya, seperti itu. Ya sebenarnya kalau mau gampangnya, mungkin kalau kita bisnisnya bisnis kecil-kecilan, resikonya mungkin nggak sebesar itu ya. Maksudnya kita coba jual gorengan gitu, ya modalnya berapa, gerobak, terus bahan baku dan segala macam, terus kejual, bisa tetap return kan. Mungkin itu resikonya relatif nggak gede-gede amat. Tapi bayangin kalau kita sebagai businessman, sebagai LP dari sebuah visi. LP itu limited partner dari sebuah venture capital yang ngebuang-buang duit tiap tahun, bakar duit jutaan dolar ke bisnis-bisnis yang sebenarnya nggak jadi. Ya kan rugi-rugi jutaan dolar tiap tahun cuman ke bisnis yang katanya menjanjikan. Itu resikonya gede banget. Habis bisnis, baru kita ngomongin yang trading-tradingan nih sebenarnya. Derivatif, itu diantaranya trading futures, forex masuk ke sini ya. Ini resikonya paling besar. Kenapa? Kalau di pasar finansial lainnya, di saham dan cryptocurrency, kalau harganya turun, kita cuma nyangkut, gitu. Udah cuma nyangkut aja. Kita tunggu berapa tahun, berapa bulan, eventually kemungkinan besar akan naik lagi. Kalau di sini, ya udah kita salah, hilang duitnya, gitu. Yang terakhir ya option. Option ini sebenarnya bukan binary option ya. Beda lagi, kalau binary option itu pure judi sebenarnya. Tapi kalau option itu ada instrumen trading atau derivatif yang kita sama ngedebak harga, tapi nggak benar-benar kayak binary option. Kalau binary option kan salah, hilang, bener dapat duit, gitu kan, benar kayak judi kan. Kalau option ini minimal ada istilahnya risk and reward ratio-nya lebih masuk akal ya. Jadi kalau kita salah, kita duitnya hilang, tapi kalau kita bener, profitnya bisa puluhan kali lipat. Bedanya kayak gitu aja. Nanti kalau mau bahas tentang option, saya bisa ngasih informasi lah nanti. Kita diskusi aja dengan apa namanya, sekedar info aja ya. Saya sangat-sangat tidak menyarankan untuk bermain di sini ya. Ini kita naik level dikit udah jadi judi nih, gitu. Seperti itu. Oke? Nah, sama ya. Pokoknya investasi itu selalu ada risikonya, harus paham ya. Karena pokoknya begitu ada instrumen yang ngaku high return tapi no risk, itu scam, fix, kemungkinan besar 90% lah. Kalau ada high return maka risknya tinggi. Kalau belajar di grafik ini linear ya, makin high return makin high risk kayak gitu. Nah, jadi yang bisa kita kontrol dalam investasi itu bukan returnnya, return itu hanya potensi. Tapi karena kita tahu high risk, akhirnya kita nge-manage uang kita yang masuk ke dalam instrumen ini. Gitu. Makin high risk, makin kita kontrol uang yang kita masukin, biar nggak hilang gitu. Jadi yang tadi saya bilang, secara umum memang cryptocurrency resikonya tinggi, karena ya volatile banget, lebih volatile daripada saham pada umumnya. Cuman memang ya yang penting sekarang adalah yang tadi saya bilang, kita manage resiko dari investasi di cryptocurrency tadi. Nggak bisa asal-asalan, harus ada manajemennya. Yang mana akan saya ajarin di kelas ini nanti, di pertemuan berikutnya, beberapa pertemuan berikutnya, untuk gimana sih cara kita manage resikonya gitu. Sekarang kita udah tahu kan, sekarang kita coba masuk ke crypto space atau dunia crypto. Tanya ke diri sendiri, jawab jujur, nggak usah ngomong ke saya ya, tanya ke diri sendiri, coba. Kalau kamu nggak bisa, atau nggak bisa nahan resiko, manage resiko, maksudnya definisi manage resiko itu, ya udah masuk cowboy gitu, all in gitu. Kayak gitu. Atau kalau kalian mencari kekayaan instan, pengennya masuk sekarang, minggu depan jadi punya Lamborghini gitu ya, padahal duit modal cuma 20 juta, atau nggak disiplin. Definisi nggak disiplin ini luas banget ya, tapi nggak disiplin in general lah gitu. Nggak bisa ngelola keuangan pribadi gitu, sampai misalkan nonton tiket Coldplay, beli tiket Coldplay, kalian sampai kepinjol gitu. Itu masuk tidak bisa mengelola keuangan pribadi. Atau rela puasa berhari-hari demi beli tiket Coldplay, itu tetap termasuk tidak bisa mengelola keuangan pribadi. Terus tidak punya diversifikasi ke aset lain. Saat kalian invest ke kripto, saya sangat sarankan minimal punya satu
aset yang lain gitu. Atau ada plan B, atau tidak mau belajar teknologi baru. Definisi tidak mau belajar teknologi baru ini minimal kalian harus mau baca lah, sempetin waktu 15 sampai 30 menit mungkin sehari ya buat tahu gitu tentang dunia kripto, dunia blockchain, dunia Web3 itu seperti apa. Harus mau kayak gitu kalau kita masuk ke kripto. Kalau semuanya ini di checklist, itu jangan masuk ke kripto, saran saya gitu ya. Tapi kalau kalian bisa manage risiko, atau minimal kalau nggak tahu sekarang gimana cara manage-nya, mau belajar caranya, terus kalian tahu atau percaya pada teknologi blockchain ini, atau setidaknya pada narasi yang akan dibawa oleh Bitcoin, bahwa Bitcoin ini kan revolusi uang gitu ya, atau kalian mau atau bersedia ya bermain di pasar yang berjalan 24 jam 7 hari, maksudnya mantengin chart terus gitu, terus mau mengambil resiko, terus nyaman memulai dengan dana yang mau kecil mau besar sama aja ya, nyaman mau memulai gitu ya, terus mau belajar hal berbau teknologi yang sophisticated, lawan katanya dari yang ini. Kalau iya berarti oke, kripto cocok buat kalian gitu. Kalau udah nih ceritanya cocok, nah harus tahu dulu, walaupun Bitcoin merupakan aset yang performanya terbaik di dekade terakhir, yang di slide kemarin ya, Bitcoin kalau nggak salah satu dekade berapa puluh ribu atau berapa ribu, hampir 10.000 kalau nggak salah persen ya, dibandingin emas, saham, dan segala macam. Bukan berarti cryptocurrency adalah aset yang paling baik. Oke? Karena investasi itu custom ya. ROI atau performa itu hanya salah satu parameternya. Parameter lainnya masih banyak ya. Dan bukan berarti cryptocurrency lebih baik dari emas, saham, atau obligasi, atau bond, dan lain-lainnya. Bukan berarti seperti itu. Dan kita perlu yang namanya assessment pada diri sendiri dalam mendalami potensi, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing aset. Untuk kita mencari mana yang lebih cocok buat kita. Gitu. Mungkin saya cocoknya di kripto. Mungkin ada orang yang cocoknya di saham. Mungkin ada orang yang cocoknya main real estate. Banyak banget. Orang lebih cenderung custom ya. Nggak bisa saya bilang kripto cocok buat kalian semua. Nggak bisa. Nah, di sini saya akan memberikan perbandingan ya. Di sini berbagai instrumen. Nah, lihat di teman-teman lihat di sini ada asetnya dulu. Lalu barrier entry itu duitnya untuk masuk itu gede atau enggak, terus kemungkinan profit, terus period sampai kita bisa mendapatkan profit yang dirasain ya, bisa kerasa lah gitu. Lalu resiko dalam hal keuangan finansial. Kalau udah itu aksesnya, maksudnya gampang atau susah untuk memanage ya. Terus variasinya sebanyak apa. Yang terakhir ini psychological burden atau beban secara psikologis. Karena tadi saya bilang bahwasannya resiko itu nggak cuma resiko finansial, tapi resiko psikologis juga ada. Karena begitu psikologinya rusak, semuanya hancur biasanya. Kita akan mulai dulu dari saving atau deposito, tabungan ya. Sebenarnya barrier entry-nya ini medium sampai tinggi. Karena setahu saya, deposito itu minimal 8 juta rupiah, setahu saya. Dan potensial ROI-nya ya rendah. Biasanya deposito cuma ya asal nggak sebanyak inflasi, kalau nggak salah gitu aja. Lebih tinggi dari inflasi dikit, setahu saya kayak gitu. Dan period untuk mendapatkan profit yang terasanya ini panjang, tahunan skalanya. Karena deposito kalau nggak salah kan dapatnya per tahun ya, returnnya per tahun. Misalkan 5% per tahun atau 6% per tahun. Resiko sangat rendah. Kalau tabungan juga ya, mungkin kalau tabungan kita bisa bilang hampir nggak ada. Pertama kalau kita nabung di bank yang ada LPS-nya. Atau duitnya nggak lebih dari 2 miliar kalau nggak salah. Akses mudah, tinggal saya rasa yang di kelas ini punya rekening bank semua ya. Gampang. Apakah ada variasi? Ya, sangat tergantung pada banknya. Maksudnya variasinya adalah produk dari bank yang satu akan beda-beda gitu dari bank yang lain. Burdennya ya low, rendah, ya udah kita nggak usah mikir, tiba-tiba dapat aja kayak gitu. Lalu berikutnya bond itu obligasi kalau nggak salah. Ini low sampai medium, kalau nggak salah surat berharga negara itu kita mulai dari 1 juta ya kalau nggak salah. Ya jadi rendah sampai medium ya. ROI-nya ya rendah sampai medium juga. Kalau nggak salah deposito itu 5, ini bond ini ya mungkin 8, 10 segitulah.
mungkin pokoknya lebih gede dari deposito aja. Tapi periode untuk cuannya juga panjang, skalanya tahun, resikonya lebih rendah, sedikit lebih tinggi daripada saving atau deposito, tapi masih lebih rendah. Aksesnya gampang, tapi mungkin perlu sedikit step tambahan ya, step tambahan. Kayak kita harus beli di platform tertentu, misalkan, gitu. Nggak mesti harus di bank aja gitu. Variasinya ya tergantung sama yang ngeluarinnya, dari negara atau dari korporat atau seperti apa, itu variasi dari jumlahnya ya. Burdennya ya low, kita nggak usah mikir. Terus saham ini ada 3 saya ngasih ya, ada yang blue chip, ada yang growth, ada yang penny. Blue chip itu saham yang blue chip ya, mungkin kalau teman-teman udah pada tahu, mungkin saham BBCA, Gudang Garam, pokoknya saham yang market cap-nya besar dan performanya udah bagus lah, yang blue chip yang utama lah ya gitu ya. Kalau ada growth stock itu saham yang mungkin perusahaannya medium tapi sedang bagus nih, sedang bergairah performanya gitu. Yang ketiga penny stock adalah saham gorengan. Barrier entry-nya semuanya low dan medium ya. Maksudnya kita cukup buka akun di sekuritas atau di platform investasi dari ratusan ribuan aja gitu. Tapi potensial return on investment-nya ya blue chip itu medium biasanya karena udah established gitu ya. Mungkin saya bilangnya skalanya belasan persen per tahun gitu ya. Kalau growth stock mungkin lebih gede, bisa puluhan persen per tahun. Penny stock ya bisa gede banget, gorengan. Yang namanya gorengan bisa aja tiap hari ARB, bisa aja. ARA, sorry. Tapi bisa juga tiap hari ARB juga. Terus, tapi period buat ROI-nya ya mungkin lebih medium, ya, lebih pendek daripada bond. Karena mungkin minggu atau berapa hari gitu. Resikonya sebenarnya semuanya masuk di medium, tapi blue chip lebih rendah, saham gorengan lebih tinggi gitu aja. Tapi ketiga-tiganya masih medium gitu. Terus aksesnya ya masih gampang-gampang aja gitu ya. Cuman mungkin agak PR-nya daftar sekuritas sama daftar di platformnya kalau misalnya kita pakai platform. Variasinya iya, ada variasi dan ada dividen. Ya dividen tergantung sahamnya sih, nggak semuanya ya. Berarti kan kalaupun kita nyangkut underwater, minimal kita merasain ada duit hadiah pelipur lara lah ya, ada duit gitu, dividen. Tinggal pertanyaannya psychological burden-nya nih. Namanya gorengan pasti tinggi banget. Yang blue chip ya medium lah ya. Kita perlu dikit-dikit ngeliat berita ekonomi, berita makroekonomi, berita politik dan segala macam lah. Growth stock juga sama, kita perlu melihat pertumbuhan sektornya lah gitu. Kalau yang saham gorengan ya harus siap-siap, mungkin harus tahu bandar mungkin ya, bandarnya mau ngapain. Berikutnya ya kita bahas si real estate, properti. Barrier entry-nya gede banget ya, ya harus punya rumah atau apartemen, pokoknya skalanya puluhan, mungkin sampai ratusan juta atau mungkin sampai miliaran. Tapi ROI-nya ya lumayan gede. Cuman biasanya, ini kita hitungan kasar aja, kalau kita punya apartemen yang biasanya harganya 2 miliar, itu bisa menghasilkan 100-200 juta sebulan. Jadi, per tahun. Jadi per tahun ya 10-20% lah gitu. Seperti itu. Jadi medium bisa high itu maksudnya kalau harganya naik ya kita jual gitu ya. Tapi periode untuk balik modalnya bisa panjang. Panjang ini kalau kita ngandelin dari rentalnya aja, dari biaya sewa, tapi bisa jadi medium tergantung daerahnya ya. Bisa jadi cepat nih dapat cuannya yang kerasa gitu. Tapi kalau sampai balik modal mungkin masih cukup tetap lama. Saya masukin resiko real estate ini medium. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan duitnya yang dipakai buat beli properti tadi, terus propertinya nilainya turun, ya minimal masih bisa dijual atau minimal masih bisa ditempatin sih. Intinya kalau misalkan secara investasi kita gagal dalam ROI, ini masih ada nilainya gitu, kayak gitu. Nah sudah dipakai lah. Tapi aksesnya relatif lebih susah ya. Ya kita harus punya rumah dulu atau belinya kan, pokoknya untuk administrasi dan segala macam tetek bengeknya dibandingin sekedar investasi biasa, ini termasuk yang advance ya. Dan variasinya ya ada mulai dari dapat ini doang, dari dapat harga, dari income dari sewa doang sampai penjualan itu ada gitu. Nah terus
tapi psychological burden-nya menurut saya tinggi, karena ya namanya punya properti harus di manage dong. Kalau punya rumah, rumahnya nggak ada yang nyewa, ya jadi ngeluarin duit tiap bulan dan harus di maintenance. Rumah kalau nggak di maintenance atau nggak ditempatin, roboh sendiri nanti. Ya, ya kalau roboh, kalau banyak hantunya juga bikin repot ya. Apartemen juga sama lah, minimal harus tiap bulan harus bayar apa ya istilahnya IPL kalau nggak salah ya, biaya maintenance lah kayak gitu. Terus habis itu ya komoditas seperti emas, perak kayak gitu. Menurut saya ini gampang ya, tinggal beli emas ke Antam, tapi ya dari berapa ratus ribu lah sampai jutaan lah. Beli emas tuh kalau nggak salah sekarang segramnya anggap aja buletin sejuta lah ya, sekitar situ kan harganya. 1 gram itu cuma segini doang gitu. Tapi kan kita udah bisa gitu. Potensial ROI-nya ya karena ini diciptakan untuk bukan diciptakan ya, didesain untuk relatively stabil, jadi ya low sampai medium lah buat cuannya gitu. Dan periode untuk cuannya ya relatif panjang karena kan sebenarnya emas digunakan untuk menstabilkan harga lah ya. Jadi lama gitu kalau pengen cuannya kerasa banyak, kecuali langsung beli banyak juga. Resikonya rendah kalau kita punya komoditas, apalagi logam mulia ya. Kita refernya ke logam mulia. Tapi aksesnya ini cukup sedikit susah ya, karena kalau kita udah punya emas agak banyak, ya good luck buat nyimpennya gitu. Emas 1 kilo 1 batang ya silahkan mau simpan di mana gitu, berat. Kalau kita punya banyak lagi ya nggak mungkin dibawa-bawa kemana-mana juga kan, ya, harus ada media penyimpanan yang khusus juga. Variasinya nggak ada, kita cuma beli, simpan, jual. Terus tapi psychological burden-nya lumayan rendah, ya udah beli, udah diemin aja. Yang penting nggak lupa nyimpannya di mana gitu aja kan. Sama aman dari maling misalkan gitu. Terakhir di cryptocurrency, barrier entry-nya ini menurut saya salah satu yang paling rendah, karena di beberapa exchange kita bisa mulai dari 20-30 ribu sih untuk deposit, lalu beli itu udah bisa. Potensial ROI-nya menurut saya ini kalau orang bilang tinggi banget, tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat di sisinya lainnya ini sangat bervariasi, dari yang rendah banget sampai yang tinggi banget itu ada gitu. Terus untuk mendapatkan period untuk ROI-nya juga dari pendek sampai panjang itu ada semua. Resikonya sama, dari rendah sampai sangat tinggi ada semua gitu. Makanya yang saya bilang di Crypto Trading Mastery ini bukan masalah trading doang, tapi mendapatkan cuan dari kripto, karena metodenya banyak banget gitu. Aksesnya relatif gampang, modal punya HP kita udah bisa nih, ya tambah KTP ya, biasanya kalau ada KYC. Dan variasinya banyak banget, dari trading, investasi, sampai menjadikan passive income ada semua. Tapi menurut saya psychological burden-nya sangat tinggi ya. Ngecek chart terus, atau ya namanya kita harus hati-hati banget, ekstra hati-hati dalam melakukan transaksi, ekstra hati-hati dalam memanfaatkan teknologinya gitu. Seperti itu. Jadi udah jelas ya, kalau masuk di kripto itu kita harus tahu dulu bahwa psychological burden-nya itu tinggi banget. Tapi resikonya itu sebenarnya dari yang rendah sampai yang tinggi ada semua. Cuannya pun, kebalik. Resikonya di sini, cuannya pun dari yang rendah sampai yang tinggi ada semua. Dan ini gampang banget kita mengaksesnya. Jadi keep in mind, kalau kita mau main kripto yang sangat konservatif bisa juga. Tapi kalau yang mau yang degenerate banget gitu ya, itu bisa juga gitu. Seperti itu ya. Ini tentang kripto dan other instrument, itu comparisonnya. Nah, jadi kripto ini punya kayak pedang bermata dua ya. Pertama potensi keuntungan, ya of course kita semua udah tahu lah kripto cuannya banyak banget gitu. Tapi ya risiko finansial udah pada tahu lah ya tadi. Dan ini masalah volatility ini sebenarnya menurut saya ya pro and con ya. Jadi enak nih kalau mau trading gitu. Tapi ya masalahnya tadi yang tadi psychological burden-nya gede banget. Unregulated ini sebenarnya pro dan kontra ya. Sebenarnya menurut saya karena kripto relatif nggak diregulasi, rentan manipulasi atau pom-pom influencer atau scam. Tapi ya kalau kita nggak bodoh ya udah harusnya kita bisa menghindari itu. Pro menurut saya menjadi sebuah pro ya, karena biasanya dengan tidak terregulasi ini price action-nya bagus. Nanti saat kita trading itu akan sangat patuh pada teori analisa teknikal yang ada gitu. Terus pro-nya lagi, dengan kripto kita bisa dapat uang selain investasi dan trading aja. Ada staking, ada farming, jual beli NFT dan segala macam. Dan kita tidak perlu meresikokan aset atau dana terlalu banyak, kita udah bisa cuan gitu.
So, kalau kalian mau masuk ke kripto, pastikan take this seriously. Ini bukan main-main ya. Walaupun kita di kripto ini fun gitu ya, ini bukan main-main. Anggap kayak kerjaan atau bisnis atau kerja sampingan. Jadi nggak main-main. Sama kalau misalkan kita lagi kerja, terus kita sampingan ngerjain freelance atau buka toko online, kan kita lakuin secara serius ya kalau mau dapat duit. Sama. Terus kita mungkin harus tentukan jadi apa. Mau jadi trader yang aktif, scalper tiap hari, investor jangka panjang, atau cara-cara lainnya, dan kita boleh nggak cuma jadi satu doang gitu. Jadi saya sebagai investor, tapi saya juga main yield farming. Nah itu tapi kita harus tahu nih berapa persen. Jangan ya udah asal aja semuanya dilakuin. Kita harus tahu fokusnya harus di mana gitu, kayak gitu. Terus mau di spot atau mau di derivatif, itu juga harus dipastikan dulu, harus paham dulu resikonya sama potensinya. Berikutnya mau swing, scalping, day trading, itu juga harus tahu juga. Nanti semuanya akan dibahas ya di pertemuan berikutnya. Nah, pokoknya ingat aja, kripto ini uang kita bisa naik 10 kali lipat atau berkurang jadi 10-10-nya ya. Pokoknya hati-hati dan banyak belajar. Oke?